Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali dengan saya Pak Mustafa selaku guru mapel agama Islam tingkat SMA. Pada kali ini kita akan membahas tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Jadi bagaimana Rasulullah SAW dengan gigih menyebarkan dinul Islam ini, agama Islam ini di muka bumi. Tatkala Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Mekah untuk hijrah ke Yasrib, ke Madinah, berkumpullah orang-orang kafir Mekah di Darun Nadwah, di rumah Abu Jahal. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa berhasil membawa Muhammad kepada kami atau berhasil membawa kepalanya, maka kami, yakni tokoh kafir Quraisy, akan memberikan hadiah 100 unta merah yang hitam biji matanya. Kemudian berdirilah seorang di antara mereka, namanya Suraqah bin Malik. Ia berkata, "Aku yang sanggup membawa Muhammad." Setelah itu ia langsung keluar untuk mengejar Rasulullah SAW. Ketika berhasil menemui Rasulullah tanpa membuang waktu, Suraqah langsung menghunuskan pedangnya hendak membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itulah Allah menunjukkan kekuasaannya atau kebesarannya. Allah memerintahkan bumi untuk patuh kepada perintah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan bumi untuk menahan Suraqah hingga ia dan kudanya terperosok ke dalam bumi sampai sebatas lututnya. Ketika melihat kudanya tidak dapat bangun, Suraqah memohon pertolongan kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, amankanlah diriku. Amankanlah diriku, tolonglah diriku." Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Suraqah yang hampir tertelan bumi. Akhirnya Suraqah pun terbebas dari bahaya yang hampir merenggut nyawanya. Setelah menyelamatkan Suraqah, Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Namun Suraqah kembali mengejarnya dengan pedang terhunus di tangannya. Ternyata Suraqah masih tetap ingin membunuh Muhammad SAW. Seperti sebelumnya, Allah pun kembali memerintahkan bumi. Akhirnya Suraqah terperosok ke dalam bumi dan tidak bisa membunuh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW menolongnya sampai ketiga kalinya. Sampai ketiga kalinya, dan Suraqah mengatakan, "Aku tidak akan menyakitimu lagi." Karena mendengar Suraqah yang demikian memilukan, Rasulullah pun memohon kepada Allah agar menyelamatkan Suraqah. Setelah selamat untuk kedua kalinya, Suraqah kemudian turun dari kudanya dan menghadap Rasulullah untuk minta maaf dari perbuatan jahatnya. Dengan penuh kelembutan Rasulullah pun memaafkannya. Suraqah akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Kita akan bahas tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan wahyu yang pertama kali turun kepada beliau. Menurut pendapat beberapa yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali maksudnya diangkat menjadi Rasul pada malam hari
tanggal 17 Ramadan. Sehingga pada tanggal 17 Ramadan itu dikenang dengan istilah malam nuzulul Quran, karena wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada saat beliau umur 40 tahun. Malaikat Jibril datang membacakan wahyu yang pertama kalinya kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama kali turun, diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal kenabiannya. Sebagai awal diangkatnya menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad menerima ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran yang turun disertai dengan sebab atau kejadian yang menyebabkan turunnya ayat, sehingga disebut dengan asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Yakni sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan suatu permasalahan atau hukum tertentu yang sedang terjadi di masa Nabi dengan umatnya. Ayat-ayat yang turun hijau itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Mushaf, yang juga dinamakan Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah kitab yang dikumpulkan, yang dijadikan mushaf, itu namanya Al-Quran. Kemudian ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama adalah akidah. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat itu dilahirkan, bahkan jauh sebelum ia lahir, hidup dalam kesyirikan atau kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini, langit, bumi, matahari, dan semuanya alam semesta itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Maha Kuasa, sedangkan manusia lemah tak berdaya. Ya Allah Maha Agung, Maha Mulia, sedangkan manusia rendah dan hina. Selain Maha Pencipta dan Maha Kuasa, ia pelihara seluruh makhluknya dan ia sediakan seluruh kebutuhannya, termasuk manusia. Selanjutnya Nabi Muhammad mengajarkan bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Allah mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahuinya dan cara memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Saya ulangi, ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diemban oleh Rasulullah SAW yang bersumber pada wahyu-wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok dasar ajaran Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Seperti ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Inilah yang dinamakan akidah, tertancap dalam hati sanubari yang paling dalam. Dengan keyakinan ini, para sahabat sangat percaya bahwa Allah tidak membiarkan para sahabat
dalam kesulitan dan penderitaan. Dengan keyakinan ini pula mereka percaya bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka dan terbebas dari pengaruh kekayaan dan kesenangan duniawi. Dengan keyakinan ini pula para sahabat mampu bersabar dan bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksaan yang amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy. Dengan keyakinan ini pula Nabi Muhammad dapat mengatakan dengan mantap kepada Abu Talib, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan tugas ini. Sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biarkan nanti Allah yang akan membuktikan apakah saya memperoleh kemenangan ataukah binasa karenanya." Ini tatkala pamannya, yakni membujuk Rasulullah SAW ya, untuk menghentikan dakwahnya, mengajak atau menyeru agama Islam ini kepada umat manusia, karena sangat mulia tugas ini. Ini pula yang menjadi rahasia mengapa Bilal bin Rabah dapat bertahan atas siksaan yang ia terima dengan tetap mengucapkan Ahad Ahad, Allah Maha Esa. Jadi siksaan yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama kali turun akidah atau masalah keimanan, ketauhidan di masa Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun Nabi belum diperintahkan untuk melaksanakan sholat, belum diperintahkan untuk membayar zakat, berpuasa, haji. Hanya selama 10 tahun adalah ditanamkan keyakinan tentang tauhid atau keimanan kepada Allah yang menjadi pokok dasar keimanan seseorang, dan memerangi yang namanya kesyirikan atau kemusyrikan, menyembah berhala dan patung-patung dan sebagainya. Jadi selama 10 tahun inilah Rasulullah diutus untuk memerangi kemusyrikan di Mekah. Kemudian pokok dasar yang kedua adalah akhlak mulia. Dalam hal akhlak Nabi Muhammad tampil sebagai teladan yang baik atau ideal. Sejak sebelum menjadi nabi ya, Nabi Muhammad itu dikenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang sangat jujur. Ya, ini tidak gampang menjadi gelar Al-Amin, mendapat julukan gelar Al-Amin. Sehingga menjadi rumus bagi kita kalau ingin berdakwah di masyarakat dan diterima dakwahnya, hendaklah menjadi orang yang jujur atau orang yang terpercaya. Karena ketika kehilangan rasa kejujuran dalam diri kita, orang sudah tidak percaya dengan kredibilitas diri kita, maka susah untuk berdakwah di masyarakat. Nah, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul itu, beliau terkenal dengan kejujurannya, amanahnya. Amanah yang merupakan salah satu sifat wajib Rasul, yakni amanah. Dengan kejujurannya inilah beliau mampu menyatukan ya para pemuka-pemuka Quraisy ketika sedang berselisih meletakkan batu Hajar Aswad. Antara satu suku dengan suku lain berselisih ingin meletakkan batu Hajar Aswad, kemudian Rasulullah SAW yang menyatukan mereka meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Sehingga karena akhlaknya yang terpuji, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad, wa inna khuluqin azim, dan engkaulah wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, akhlaknya adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga penulis barat mengatakan dalam judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dengan menempatkan Rasulullah sebagai manusia yang tersukses mengubah perilaku manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab.
kita akan lanjutkan nanti ya tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Bagaimana Rasulullah mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental dan universal. Rasulullah tidak serta melakukannya dengan tergesa-gesa. Ia mengerti benar bagaimana kondisi masyarakat saat itu yang bergelimang dengan kemaksiatan dan praktek-praktek kemungkaran. Mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat bangsa Arab, khususnya kaum Quraisy, bukanlah perkara mudah. Kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam, ditambah lagi dengan pengaruh agama Nasrani dan Yahudi yang sudah dikenal lama, bahkan sudah banyak pengaruhnya. Jika kita akan bahas bagaimana dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dan bagaimana dakwah Rasulullah secara terang-terangan, dan bagaimana konsekuensinya dakwah Nabi di hadapan masyarakat kaum Quraisy kala itu. Kita akan bercerita tentang sejarah dan bagaimana reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah nanti, seperti menolak ajaran Rasulullah, yang antaranya dengan kesombongan dan keangkuhan, fanatisme buta, ya, taklid buta terhadap ajaran leluhurnya, dan eksistensi dari persaingan kekuasaan, dan bagaimana contoh-contoh penyiksaan kaum Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Semoga materi yang singkat ini menambah wawasan bagi kita.